Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oki Nirwana dengan NIM 1911128. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual sumber media dan sumber belajar. Baik, yang pertama ini kita membahas tentang teknologi. Dapat kita ketahui, kata teknologi ini memiliki banyak penafsiran pada peranti keras seperti komputer MP3 dan sebagainya, hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Lalu dapat kita ketahui juga, teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, teknik artinya kemampuan, dan logia artinya ungkapan. Lalu teknologi ini berkaitan dengan manfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Selanjutnya, teknologi yang merujuk pada teknologi pengajaran merupakan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Misalnya, ketika guru menggunakan komputer, peranti keras pendidikan jarak jauh, atau internet untuk pengajaran, peralatan tersebut disebut sebagai teknologi pengajaran. Baik, selanjutnya tentang media, di mana media merupakan bentuk jamak dari perantara atau medium yang merupakan sarana komunikasi. Dan dapat kita ketahui, medium ini berasal dari bahasa Latin medium yang dalam kurung antara merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Nah, ada 6 kategori dasar media. Yang pertama ada teks, yang kedua ada audio, yang ketiga ada visual, dan yang ketiga ada video, dan yang keempat ada perekayasaan atau manipulatif atau benda-benda dan orang. Nah, lalu tujuan dari media ini yaitu untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Baik, selanjutnya kita lihat dari format media yang merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan format media. Nah, contoh format medianya yaitu papan tulis, dan medianya itu ada visual dan teks. Lalu yang kedua ada format medianya slide PowerPoint, dan medianya teks dan visual. Lalu yang ketiga ada CD, dan medianya suara dan teks. Nah, contohnya format medianya ini ada CD yang dimana medianya suara dan media. Lalu yang format medianya ini merupakan multimedia, dan medianya ada audio, teks, dan video. Lalu Selanjutnya kita membahas tentang sumber belajar sebagai sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Contohnya yaitu yang pertama ada pesan, kedua ada orang, yang ketiga ada bahan, yang keempat ada alat, dan yang kelima ada teknik, dan yang terakhir adalah lingkungan. Dapat kita ketahui sumber belajar ada 2 jenis. Yang pertama, sumber belajar yang sengaja dirancang atau dibuat untuk membantu belajar mengajar. Misalnya itu ada buku, brosur, film, video, tape recorder, slide, dan lain-lain. Lalu sumber belajar yang kedua ini jenisnya yaitu ada sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar, berupa segala macam sumber yang ada di sekitar, misalnya pasar, museum, pakar, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi sumber belajar, yang dimana pertama penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misalnya ada seorang anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak pengulangan yang untuk menguasai kemampuan maupun keterampilan tertentu. Lalu yang kedua, pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar lebih cenderung memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapati dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat. Fungsi sumber belajar yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Oke, selanjutnya ada pemilihan format media, di mana pemilihan format media ini kita harus melihat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada teknologi dan media yang tersedia. Lalu yang kedua, keragaman peserta didik, misalnya pembaca bukan pembaca atau lebih suka mendengar. Lalu yang ketiga, tujuan yang harus dicapai, sifat dan banyak tujuan, misalnya
kognitif, afektif, kemampuan motorik. Dan yang keempat, keadaan pengajaran, misalnya sekelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Lalu yang kelima, kemampuan menyajikan dari tiap-tiap format media, misalnya visual, diam, visual bergerak, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tentang bahan-bahan pengajaran, di mana bahan-bahan pengajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Misalnya, materi penjumlahan sederhana tingkat SD, dikembangkan program peranti lunak komputer atau multimedia interaktif yang memungkinkan para siswa untuk berulang kali melihat materi, soal-soal praktis, membuat tanggapan terhadap soal dan menerima umpan balik materi. Soal dan umpan balik yang spesifik tersebut merupakan bahan pengajaran. Nah, selanjutnya ada rangkaian kesatuan konkret abstrak, di mana menurut Edgar Dale berpendapat bahwa pembelajaran dapat memanfaatkan kegiatan pengajaran yang lebih abstrak sehingga mereka membentuk sekumpulan pengalaman yang lebih konkret untuk memberi makna pada representasi kenyataan yang lebih abstrak. Lalu kalau menurut Jerome Bruner ini belajar lebih mudah jika pengajaran mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian yang lebih simbolis atau abstrak. Jika kita lihat dari kegiatan pembelajaran yang saat ini, yaitu yang pertama itu ada kecenderungan peralihan dari fokus pada pengajaran ke penekanan pada belajar. Lalu yang kedua itu guru yang menggunakan teknologi dan media dalam ruang kelas ke siswa yang menggunakan teknologi dan media kapan saja dan di mana saja. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengajaran efektif. Yang pertama ada menakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa. Pengetahuan awal termasuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Lalu yang kedua itu ada tentang mempertimbangkan perbedaan individual yang dimana kepribadian bakat umum, pengetahuan dalam salah satu mapel dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada menyatakan tujuan harus terperinci sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Lalu yang terakhir ini ada mengembangkan kemampuan metakognitif yang dimana keterampilan yang selektif dalam evaluasi atau mengawasi dan menyesuaikan pendekatan siswa. Oke, selanjutnya kita tentang membahas prinsip-prinsip pengajaran efektif yang dimana menyediakan interaksi sosial, dukungan pedagogis dan sosial dari para guru dan sesama rekan siswa. Dan yang selanjutnya itu ada dimana memasukkan konteks realistik, menerapkan pengetahuan autentik dan disajikan dalam konteks dunia nyata. Lalu yang ketiga itu melibatkan para siswa dalam praktek relevan yang dimana mendorong para siswa untuk menerapkan keterampilan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir itu dengan menyediakan umpan balik yang konstruktif terus-menerus dan tepat waktu, di mana para siswa perlu tahu kenapa mereka gagal dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Baik, itulah merupakan prinsip-prinsip dari pengajaran afektif. Selanjutnya dalam peran teknologi dan media, yang dimana yang pertama ini ada pembelajaran berpusat pada guru, teknologi dan media yang digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Misalnya contohnya nih ya, guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang saat para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Nah, lalu yang kedua contohnya itu guru menampilkan rekaman video yang dimana judulnya pemberian makan burung di kebun binatang yang dapat memudahkan presentasi guru tentang kebiasaan makan burung-burung. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi media yang berpusat pada siswa yang dimana siswa ini merupakan pengguna utama teknologi dan media. Yang pertama itu contohnya itu ada portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu meliputi artefak seperti buku menggambar, video, dan proyek multimedia komputer. Lalu yang kedua, pendidikan jarak jauh. Dan pendidikan jarak jauh ini contohnya video dan program komputer yang dikirim ke siswa perorangan. Yang ketiga ini berupa radio, siaran televisi, dan telekonversi yang dimanfaatkan secara langsung. Selanjutnya tentang lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar ini merupakan lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya ini pembelajaran diharapkan berlangsung.
Nah, dalam lingkungan pelajaran ini mencakup seperti fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional, serta teknologi pengajaran. Oke, jadi kita simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dan media akan efektif jika Anda memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana siswa Anda belajar. Lalu, keefektifan teknologi dan media bergantung pada perencanaan dan pemilihan sumber daya yang tepat dan cermat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.